Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap Forum Intelektual Muda Tangerang. Tolak ibu kota baru, oligarki mengancam negara. Pemindahan ibu kota negara sebenarnya sudah pernah ada dan juga menjadi wacana-wacana di setiap silih bergantinya presiden. Pada saat awal-awal kemerdekaan, Soekarno sempat memindahkan ibu kota. Masa Soeharto hanya sebatas wacana. Pada masa SBY, wacana ini kembali muncul, namun tidak terlaksana. Pada era Jokowi, tepatnya 16 Agustus 2019, dalam pidato kenegaraan, beliau menyampaikan secara langsung di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat bahwasanya akan memindahkan ibu kota. Dan pada 26 Agustus 2019, Jokowi menyampaikan Penajam Pasar Utara sebagai tempat ibu kota baru. Kawasan ibu kota negara dibagi menjadi 3 ring. Ring yang pertama seluas 5.644 hektar yang disebut sebagai kawasan inti pusat pemerintahan. Ring kedua seluas 42.000 hektar yang disebut sebagai kawasan ibu kota negara. Dan ring yang ketiga seluas 133.321 hektar yang disebut sebagai kawasan perluasan ibu kota negara. Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara disahkan DPR dalam rapat paripurna pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022. Perjalanan Undang-Undang Ibu Kota Negara dikebut selama 43 hari sejak dibentuknya Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara pada tanggal 7 Desember 2021. Proses ugal-ugalan dalam melahirkan regulasi harus dibaca dengan penuh kecurigaan. Karena belajar dari prosedural yang tergesa-gesa, pada akhirnya melahirkan undang-undang yang bermasalah. Sebut saja seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu, Forum Intelektual Muda Tangerang menyatakan bahwa 1. Pemindahan ibu kota yang baru semakin memperburuk keuangan negara karena membebani APBN sekitar 466 triliun. Dari perakiraan ini, masih ada potensi pembengkakan. Alokasi APBN mencapai 53,3%, sisanya 46,7% berasal dari kerjasama pemerintah dan badan usaha yang didanai oleh swasta. Porsi APBN yang diperuntukkan dalam pembiayaan ibu kota negara tentu juga diperkirakan malah menambah utang baru. 2. Pemindahan ibu kota baru tidak memiliki alasan yang kuat. Rezim beranggapan bahwa Jakarta mengalami masalah yang sudah sulit diatasi, seperti banjir, kemacetan, polusi udara, serta turunnya permukaan tanah. Padahal, wilayah ibu kota baru pun tidak terlepas dari banyaknya masalah. Data Greenpeace menunjukkan bahwa lokasi ibu kota baru mengalami kebakaran hutan dan kabut asap. Yang terakhir saja, di tahun 2019, sudah ada 105 titik api. 3. Pemindahan ibu kota negara baru akan menimbulkan ancaman dari sektor pertahanan. Di antaranya, 1. Berdekatan perbatasan darat ke Malaysia sejauh 2062 km. 2. Perbatasan maritim dengan Malaysia. 3. Diapit alur laut Kepulauan Indonesia. 4. Dekat dengan Flight Information Region milik Singapura, Kinabalu Malaysia, dan Manila Filipina. 5. Kalimantan saat ini merupakan lokasi dan jalur transnation crime, penyelundupan orang, narkoba, dan lain-lain. 6. Akan terdampak jalur obor BRI Cina. Agenda obor Cina ini akan semakin mulus dengan pindahnya ibu kota negara baru di Kalimantan. Maka, Forum Intelektual Muda Tangerang memberikan jalan keluar untuk menghentikan mega proyek ibu kota negara baru ini. Yang pertama, menyeru kepada penguasa agar membatalkan pemindahan ibu kota negara baru yang secara jelas dan terang membuka jalan bagi investor menguasai negara ini. Yang kedua, hentikan hegemoni oligarki yang merupakan produk ide kapitalisme serta berasaskan sekulerisme menjadi sumber dari semua sumber masalah. 3. Wajib meninggalkan sistem demokrasi. Jelas terbukti tidak mengutamakan kemaslahatan rakyat. Dengan sistem ini, para pemilik modal atau pengusaha dapat memesan peraturan atau kebijakan yang menguntungkan bagi mereka. Dan yang terakhir, kami menyeru kepada intelektual muda, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya untuk berjuang tegakkan syariah Islam secara kafah. Islam mampu mengelola keuangan negara secara profesional, mengatur jalannya pemerintahan dengan penuh tanggung jawab, mengatur kepentingan rakyat dengan maksimal, tidak dikuasai oleh segelintir orang saja, serta menjadi negara yang berdaulat bahkan menjadi adidaya. Tangerang, 2 Februari 2022.
pengurus Forum Intelektual Muda Tangerang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu